warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran dan motivasi pembelajaran. Apa sih strategi itu? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi, strategi itu bisa dikatakan adalah pendekatan di mana kita harus melaksanakan sebuah gagasan, perencanaan, dan eksekusi terhadap aktivitas itu dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, apa sih pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen atau antara peserta didik dengan pendidik dan adanya sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran itu akan terjadi apabila adanya interaksi antar mahasiswa dengan dosen atau peserta didik dengan pendidik yang bersumber pada sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, pengertian tersebut ada pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Strategi pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa itu strategi dan apa itu pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran menurut Dick and Care 2012 pada halaman 3 yaitu komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama baik itu oleh dosen ataupun pendidik dan mahasiswa ataupun peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi strategi itu adalah rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa, oleh pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran. Kenapa sih pentingnya memiliki sebuah strategi dalam pembelajaran? Yang pertama, pentingnya strategi pembelajaran yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Jadi, ketika kita melakukan pembelajaran, kita udah memiliki rumusan acuan kegiatan pembelajaran apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, sebagai landasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, selain merumuskan, kita juga memiliki landasan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Jadi, pentingnya strategi pembelajaran itu adalah sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat pembelajaran peserta didik, serta memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Itulah kenapa strategi pembelajaran itu penting. Selanjutnya, apa itu motivasi? Motivasi adalah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persentensi atau entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Jadi motivasi itu merupakan kekuatan atau energi seseorang yang menimbulkan tingkat presentensi dan antusiasmenya dalam melakukan suatu kegiatan.
Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya, kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Itu berdasarkan Muziono 2009 pada halaman 80. Ada juga berdasarkan dari Hamzah menyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Fungsi motivasi dalam belajar. Apa aja sih fungsi motivasi dalam belajar? Yang pertama, yaitu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, penentu arah perbuatan yakin ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perubahan. Yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi, fungsi dari motivasi dalam belajar itu adalah sebagai pendorong. Sebagai pendorong untuk kita melakukan aktivitas. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu perlu motivasi agar kita bisa bergerak melakukan suatu aktivitas tersebut. Motivasi juga diyakini untuk penentu arah, ke arah mana tujuan yang akan kita capai. Kita perlu juga memerlukan juga yang namanya motivasi dalam menentukan arah perbuatan kita untuk mencapai suatu tujuan. Terus dari motivasi juga kita bisa menyeleksi perbuatan yang kita lakukan. Yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.